Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Alkoti dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih, parfum Sultan harga merakyat. Itu ada linknya, langsung dicek. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh dan haji, di deskripsi ada juga nomor admin untuk pendaftaran umroh dan haji. Langsung dicek sekarang dicek ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Masih tentang seputar Miftah. Jadi ada video nih ya, tentang ini ya. Lihat video ini, apa cuma gue yang kesel. Ini gue tadi ngeliatin ini waktu sebelum Miftah mengundurkan diri sih. Anjir, di situ tuh ada abuse of power dari Miftah gitu buat Pak Son Haji. Jadi gue ngeliat Pak Son Haji ini dia rada gimana gitu sama Miftah. Lu lihat ya, ini ya Allah, lu lihat itu, anjir, lu lihat itu. Lagunya gua kecilin, dia bisa begitu ya, cerat, slow motionnya begitu, ya Allah. Mau ngerangkul juga ngerangkul biasa aja gitu, jangan kayak preman begitu. Jadi ketakutan tuh muka Pak Son Haji, ketakutan banget itu ya. Kalian lihat itu ya, serius kesiannya Pak Son Haji asli. Dan itu dia, ya Allah, siapa yang dampingi Pak Son Haji di situ? Asli ngeliat ini kesel banget gue guys. Siapa yang gak kesel? Tuh lu lihat tuh, ya Allah, memang gak ada adab Miftah ini ya. Tuh, kasihan Pak Son Haji. Ya Allah, asli guys, buat gue nih parah banget si Miftah nih. Parah. Dia memang gak ada adab ini nggak tahu di rumahnya siapa nih ya, di rumahnya Miftah atau di rumahnya Son Haji nih. Kalau di rumahnya Miftah ini jelas-jelas ini lagi nunjukkan show of power Miftah ya, wajar aja ketakutan. Dan ini membuat ada satu postingan juga ya. Jadi ngomong begini nih, nah ini ya, jadi ngeri gini ya. Nah ini kita baca, ini tulisannya kekecilin, gue gedein ya. Yang pertama nih, kejanggalan atas datangnya Miftah di rumah Pak Son. 1. Sebelum Miftah datang dari pihak Kadus, kepala dusun ya, mendapat intervensi dari rombongan tak dikenal. Adanya rombongan tak dikenal mencoba membackup lokasi dengan dalih mengamankan keluarga Pak Son, termasuk jadi juru bicara. 3. Setiap yayasan atau komunitas yang datang termasuk Willy Salim wajib mengisi daftar hadir tamu. Lah iya itu, apa itu? Pakai ngisi ada daftar hadir tamu tuh. 3. Setiap yayasan komunitas yang datang udah ya. 4. Adanya intervensi dari rombongan tak dikenal menghalau awak media untuk meliput kondisi Pak Son
dan keluarganya agar tidak bisa memberi keterangan langsung. Ada intervensi dari rombongan tak dikenal, itu nggak tahu siapa itu. Nah ini kan serem ini ya. Makanya jagain Pak Sunarji ini. Jagain, apalagi Miftah sampai mundur begini. Makin serem ya Pak Sunarji ya. Nah, 4. Adanya intervensi dari rombongan tak dikenal menghalau awak media untuk meliput kondisi Pak Sun dan keluarganya agar tidak bisa memberi keterangan langsung. Tadi udah kita baca ya. 5. Pak Sun dan keluarganya dibawa rombongan tak dikenal menuju Sleman, Jogja. Nah, dibawa loh. Ya mungkin ini ketemu sama Miftah ini. Jadi, anjir, minta maafnya aja begini anjir. 6. Sampai saat ini Pak Sun dan keluarganya tidak bisa dihubungi dan kondisi nomor WA tidak aktif. Ya Allah, kesian Pak Sun. 7. Kegiatan rombongan tak dikenal tersebut tidak ada izin dari instansi baik kepolisian maupun dari Koramil setempat. Minimal dari Polsek atau perwakilan Polresta Magelang ada di TKP tersebut. Bisa dinyatakan kegiatan tersebut ilegal. Apakah rombongan tak dikenal tersebut suruhan dari Miftah? Silakan dicermati baik-baik. Nah, itu kalian lihat guys. Jadi kesian Pak Sunarji ini. Ya, Miftah minta maafnya dengan cara begitu. Kalian kurang apa nih video nih? Ngeliat ini. Ntar. Ya Allah. Pak Sunarji ketakutan begitu anjir. Jadi sebenarnya, waduh, ini orang emang, Miftah ini emang nggak ada adab ya. Ketakutan Pak Sunarji itu. Miftah, lu kalau sama pejabat lu nangis-nangis lu. Minta maaf sama Prabowo nangis-nangis, sama rakyat lu begini. Lu yang bener dong Miftah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita lihat komentar netizen deh ya, di sini dan di sini ya. Jir, serem jir. Kesian Pak Sun. Oke guys, kita udah di Twitter gue nih ya, postingan gue ya, di X ya. Lihat videonya apa, cuma gue yang kesel ya. Nih, di tangannya pegang tasbih, tapi omongannya menghina orang. Apa yang janggal nih? Nggak tahu, gue narik badannya Pak Sun aja begitu. Emang udah dasarnya songong, nggak sadar-sadar nih Pak Jitul. Menunggu pengakuan korban yang lainnya, berakhir cerita bakul ST, tapi masih berlanjut dengan pengakuan korban lainnya. 1 tumbang duta Nusantara, buset. Si GM itu pernah datang ke resto saya di Istanbul dengan istri dan krunya, minta dilayani spesial dan minta diskon. Udah gitu sombong dan cerewetnya setengah mati. Dia juga minta selama di Istanbul pakai Alphard dan dia nggak mau gabung sama krunya, dia hanya mau sama istrinya aja. Yang bikin kita semua gedek, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Di Turki dia kan bukan siapa-siapa, jadi dengan tegas saya mempersilahkan dia untuk segera meninggalkan resto. Segera, dengan alasan akan ada tamu lain yang datang, yang sudah reservasi. Alhamdulillah dia pergi dengan ngomel panjang lebar. 2 kata dari kami di Istanbul, siapa lu? Buset, ada lagi korbannya. Nah, memang karakteristiknya songong, kebongkar semua di Miftah nih. Kok kasar begitu bro? Emangnya dia siapa sih? Dia siapa sih mungkin ya? Intimidasi fisik, iya. Intimidasi fisik ini kelihatan kesannya agak lain, iyalah. Dan itu membuat gue curiga ya. Kita lihat, baca dulu di komentar yang di sini. Di sini nih. Allah nuduh, aduh, ya Allah benar-benar kasar lahir batinnya, kasihan. Iya, asli kasar Miftah nih. Jangan-jangan omongan lu bener nih. Ed Budiki, sebentar lagi nih orang bakal dapat musibah kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Asli nih orang mengidap penyakit NPD, gue yakin. Nah kan NPD. Gini caranya minta maaf. Norak dan tetap sombong. Kesian Pak Sunarji gue. Udah mundur kabarnya bos. Iya mundur, tapi ya kesian juga Pak Sunarji ya. Kok seperti mengintimidasi ya. Nah itu kan dia pakai abuse of power gitu, nunjukin, nah, ayo lu sini gitu. Inilah salah satu ulama hasil didikan revolusi mental, jadinya nggak punya empati, nggak punya adab dan etika, itu aja. Ya kalau bicara etika, ikan dasmu gitu ya.
superior dan intimidatif, merasa Gus dari staf utusan khusus presiden serta aset bangsa. Nah, ya itu. Aduh, aura intimidasinya kuat sekali. Iya, intimidasi asli, minta maafnya udah kayak intimidasi, guys. Orang tua ditarik dan ditepuk punggungnya berulang kali. Taim, oh itu kamu di mana, masih angkuh? Iya, pantas lu mundur dah. Ini akan gue bongkar terus nih orang. Anjir, itu tadi ada kasus Turki ya, Istanbul ya. Lebih kepada gestur emosi yang ditahan. Dia belum sepenuhnya merasa bersalah. Jika nggak disorot kamera, mungkin bapak penjual SD itu sudah bonyok. Ini mungkin loh ya, bisa jadi. Bisa jadi. Cara-cara preman kalau malak, seolah menggandeng akrab, tarik lehernya, terus mintain duitnya. Jadi bahasan di negara lain bikin malu senegara. Pak Prabowo orang gitu masih dipertahankan. Emang negara kita udah nggak ada anak bangsa yang punya adab, Pak. Udah mundur dia, udah mundur. Gus Miftah mundur, dia udah tahu. Orang goblok kok bisa diangkat sama presiden. Mungkin merasa banyak yang dukung perilaku niradabnya ya. Tanah subur, rakyat merana. Pak Prabowo, rakyat merana di negeri yang katanya subur ini, tetapi ada keluarga dan kroni yang bahagia menikmati gaji dan fasilitas negara. Tuh. Orang bodoh bisa disekolahin biar pinter, tapi kalau adab, attitude-nya minus, udah dari sananya, susah buat ngerubah, udah jadi basic instinct. Nah, tuh. Pengen gue tampol tuh muka. Nah, kata Fufafa tuh. Aduh. Si gondrong bangsat bisa begitu karena mungkin setiap saat dia ceramah di depan jemaahnya selalu bertingkah dan berkata aneh, tapi jemaahnya mengendorse perilakunya. Akibatnya seperti yang terjadi. Iyalah, karena masih dapat panggung. Gestur seorang yang merasa lebih tinggi ya kayak gini. Kelihatannya gerakan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya menganggap orang yang di sebelah lebih rendah darinya. Iya. Dan ini gestur-gestur intimidasi begini. Ini gue kepikiran Pak Son Haji, asli. Gue kepikiran sama bapak ini nih, kesian gue. Dan apalagi setelah ada postingan yang ini ya, yang tadi kita udah baca ini ya. Takutnya malah suruhan dari istana baru dan istana lama. Nah itu, waduh, nah iya. Ya emang orang luar. Nah itu, dan di sekitarnya juga gue yakin orang-orang begitu juga. Oh, bapak penjual teh sudah berada di safe house-nya pasukan Hasbung, kan? Waduh, nah iya. Udah kena intimidasi dah itu. Ngeri permainan orang-orang yang merasa diri mereka sakti kebal hukum. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Iya. Semoga Pak Sun sehat-sehat aja ya, Kak. Amin. Subhanallah, semoga Pak Sun dalam perlindungan dan penjagaan terbaik Allah. Amin. Amin. Ngakak kenceng. Ya Allah. Anjir. Ya Allah, video yang beredar selalu dengan Taim. Nah itu kayak disandra gitu ya. Waduh, Pak Sun Haji jangan disandra ya, kesian gue. Duh, kok serem jadinya. Makanya asli kesian Pak Sun Haji aja. Masih berlanjut toh, gabung Banser. Nah tuh, itu gabungnya bukan karena intimidasi ya. Mudah-mudahan ya Rob. Pelakunya nggak jauh dari yang punya akun X yang ngebela nyebokin si Taim, sesimpel itu pasti. Nah, memang sudah nggak ada kabarnya si Son Haji. Info terkini berangkat umroh, tapi kok cepet banget kayak menghindari publik. Iya udah nggak ada dah. Son Haji menghilang ya. Aduh, Natalie Pigai ini masuk terstruktur masif dan sistem masif nggak ya? Nah, Pigai ngilang nggak kalau udah begini. Wakanda forever, langsung berangkat umroh mungkin. Sudah airplane jadi HP-nya off. Nah tuh, HP-nya off. Aduh, Miftah semakin menjijikkan. Aduh, apa kabar Pak Sun Haji? Ya Allah, kepikiran gue. Rombongan tadi kenal apa dari Densus 99? Bisa jadi. Penulis ini siapa, Jeng? Makin mengerikan. Iya, dan sekarang kan videonya Pak Sun Haji selalu dengan Miftah ya. Serem amat, iya. Kayak PKI aja tuh caranya. Nah, makanya guys, serem anjir.
Aduh, penculikan dong. Wallahu a'lam. Pak Sun kayaknya diculik sama di Taim, bisa jadi disiksa, diambil uangnya. Gua dah panjang nih. Tolong minta dipanjang ini kasus kayaknya. Tolong Pak Prabowo ada dikasih menekan Pak Sun Haji. Tolong Mayor Teddy dipecat aja langsung si Miftah. Sudah mundur dia guys. Pak Sun Haji mudah-mudahan ada kabarnya ya. Mudah-mudahan ada kabarnya Pak Sun Haji ini. Serius. Serem guys. Asli serem ini. Gayanya Miftah itu intimidasi Miftah. Dan Pak Sun Haji sekarang nggak ada kabarnya ini. Ya, belum ada kabarnya. Nah, menurut kalian gimana guys? Sebarkan video ini guys. Mudah-mudahan Pak Sun Haji nggak ada apa-apa, dijaga di dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Fawzi, ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada admin yang bisa kalian hubungi kalau kalian pengen berangkat umroh dan haji. Paket umrohnya sudah ada paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.